It's It's Seeker Seeker Time. Time. Halo Family Seeker, kali ini kita akan membawakan cerita tentang aktor, penyanyi, dan juga sutradara asal Hong Kong yang bernama Nick Cheng atau Chang Chia-hui. Nah, mungkin nggak asing lagi ya. Jadi Nick Cheng ini namanya mulai mencuat setelah membintangi film Beast Stalker di tahun 2008. Film ini juga dibintangi oleh aktor ganteng Nicholas yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi menurut gua, bukannya Nick Cheng ini tuh sama Jackie Chan penyanyi tuh mirip loh. Bener nggak? Cuman Nick Cheng ini versi tengilnya. Ah iya benar-benar. Apalagi kalau dia sampai pakai kumis tuh ya. Yoi. Wah mirip banget tuh. Mirip. Dan banyak rumor bilang kalau itu mereka adik kakak. Cuman beda orang tua. Oke, mainkan. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang biodatanya. Jadi Nick Cheng ini tuh lahir pada tanggal 2 Desember 1964 di Hong Kong. Nah, sebelum terjun ke dunia hiburan, dia tuh dulu bekerja sebagai petugas kepolisian di Hong Kong. Tapi setelah 4 tahun bertugas, dia tuh memutuskan untuk mengundurkan diri karena permintaan dia untuk dipindahkan ke Departemen Investigasi Kriminal itu ditolak. Jadi dia agak kecewa mungkin ya. Tapi nggak masalah sih, karena di film-film Hong Kong yang dia berperan dia jadi pemainnya, dia tuh banyak jadi polisi juga. Iya betul. Ya kan? Makanya dia mendalami peran sekali ya. Ujung-ujungnya jadi polisi juga. Tenang bro, Nick Cheng. Setelah keluar dari dunia kepolisian, Nick Cheng ini bekerja di perusahaan produksi film milik aktor Danny Lee. Film pertamanya adalah Thank You Sir yang dirilis pada tahun 1989. Nggak lama setelah itu dia memutuskan untuk bergabung dengan stasiun televisi ATV World dari tahun 1989 sampai 1994. Jadi lumayan cukup lama juga dia di sana ya. Di ATV inilah Nick Cheng tuh bertemu dengan aktris yang bernama Esther Kwan yang kemudian menjadi istrinya. Nah, mereka tuh mulai berkencan di awal tahun 90-an. Dan hubungan mereka tuh sempat mendapat reaksi negatif dari media. Karena saat itu Nick Cheng tuh masih berjuang menjadi peran pendukung. Sedangkan Esther tuh sudah menjadi aktris populer tuh di ATV-nya. Mungkin dianggapnya jadi kayak Mendompleng gitu ya. mendompleng untuk mendongkrak popularitas. Betul. Tapi hebatnya secara bijaksana Esther itu merasa itu bukanlah sebuah masalah ya. Nah, menurutnya dalam suatu hubungan tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Setuju gue. Esther juga mengakui bahwa Nick adalah pekerja keras dan dia bangga sekali pada Nick. Namun setelah meninggalkan ATV pada tahun 1994, Nick Cheng itu bergabung dengan stasiun TV saingannya, yaitu TVB. Nah, namun pada tahun 2004, dia tuh memutuskan untuk hengkang dari TVB dan fokus hanya main film saja. Kalau tadi kan stasiun TV itu banyaknya muter dracin ya? Ya, Atau betul. serial-serial lah. Ya. Dracin sih, kadang kungfu juga. Ya, tapi cuman banyaknya serial. bukan layar lebar. Mungkin karena dia mau mengembangkan karir, larilah ke layar lebar. Kalau ngomongin soal layar lebar nih, jadi selama karirnya, Nick memang sudah membintangi banyak film. Oh iya. Salah satunya di tahun 1998, dia bermain dalam film The Con Man bareng Koko Andila. Betul itu. Itu favorit kita semua ya. Berkat perannya di film ini, Nick itu dapat nominasi sebagai aktor pendukung terbaik di ajang Hong Kong Film Awards. Walaupun waktu itu belum menang, tapi Nick bukanlah orang yang gampang menyerah. Karena untuk bisa mendapatkan finalis nominasi itu udah hebat. Iya, karena saingannya banyak. Namun perjuangannya itu terbayar, yaitu di tahun 2008 ketika dia membintangi film Beast Stalker yang tadi lu bilang tuh, akhirnya dia tuh memenangkan penghargaan aktor terbaik pertamanya di Hong Kong Film Awards. Nah, nggak hanya di situ aja, di tahun 2013-nya lewat film yang berjudul Unbeatable. Dia juga kembali meraih penghargaan bergengsi yang sama nih. Jadi keren banget kan? Selama kurang lebih 10 tahun tuh dia bisa menjadi aktor yang terbaik. Iya, jadi nggak sia-sia semua perjuangan yang tadi. Awalnya si Jackie Cheng versi tengil ini ternyata benar memang banyak main di film-film komedi karya sutradara Wong Chi. Iya, di situ dia tengil juga ya. Iya, memang. Tapi mulai dari tahun 2003, dia itu beralih ke karakter-karakter yang lebih suram dan gelap. Lebih serius kali gitu ya. Kemungkinan perubahan inilah yang membuatnya bisa lebih mengeksplorasi kemampuan aktingnya dan akhirnya bisa memenangkan penghargaan-penghargaan yang tadi lu sebut. Betul. Soalnya kalau dia tengil-tengil terus penghargaannya dapat beda dia. Penghargaan komedi terbaik gitu. Penghargaan paling tengil se-Hong Kong. Sekarang kita bahas film terbarunya dia nih. Judulnya tuh Bursting Point yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu.
Nah, hanya saja memang film itu dikhususkan untuk penonton yang berusia 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena banyak mengandung adegan-adegan kekerasan nih. 冇人會幫你生存。佢哋要整死我。 Ya mudah-mudahan aja nih kedepannya Nick tuh bisa terus membintangi film-film yang berkualitas. Tapi kayaknya memang sejak dia keluar dari stasiun TV, dia lebih produktifnya main film layar lebar ya. Betul, dan gue setuju. Kenapa? Karena layar lebar itu kan internasional, bro. Iya, Kan? betul. Jadi nggak cuman Asia tok ya. Ya. Tadi kan kita sempat sebut tuh istrinya Nick Cheng Ya, yang Esther sama tadi ya. aktris. Jadi kita bahas deh dikit ya mengenai hubungan Nick Cheng dan istrinya Esther Kwan. Mereka itu menikah pada tanggal 8 Desember 2003. Mereka meritnya itu di Australia. Setelah sekian lama berpacaran tuh akhirnya merit juga. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putri bernama Brittany yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000. Jadi memang sepertinya Nick Cheng ini tuh sangat menghargai peran istrinya, yaitu si Esther Kwan ini dalam mendukung karirnya. Karena memang hebatnya Esther ini tuh sampai berhenti berkarir di dalam acting demi keluarga. Betul, mengurusi anaknya dia gitu. Jadi memang ya Nick Cheng juga bilang kalau Esther tuh punya pengaruh besar dalam kesuksesan karirnya dia sebagai aktor. Ya bahkan kalau kita lihat ya, Nick Cheng ini kayaknya jadi makin kondang setelah menikah. Iya. Dan bisa dibilang mungkin kalau si Esther juga tetap berkarir, tetap si Nick Cheng lebih kondang. Bisa kesalip ya? Iya. Kita lihat nih tahun 2003 ketika mereka menikah, Nick tuh memang berubah haluan dari berperan-peran yang komedi tadi menjadi peran-peran yang lebih serius, yang lebih menantang dan juga membutuhkan skill lebih ya. Betul, itu gue setuju. Jadi aktor watak gitu. Iya. Bisa jadi Esther banyak memberi masukan dan juga dukungan di balik layar. Hebatnya Nick Cheng ini tuh walaupun sudah menjadi aktor terkenal, dia tuh tetap rendah hati dan juga sederhana loh di dalam kesehariannya. Jadi ada satu cerita nih, waktu itu ada seorang fans yang nggak sengaja ketemu dengan dia di sebuah mall. Nah si fansnya sampai terkejut gitu ya. Terkejutnya tuh maksudnya, bagus gitu, keren gitu ya. Jadi biasanya kan kalau dia ngelihat artis-artis tuh, wah dihubungin sama bodyguard, yang jaga pakai baju bling, wah gitu kan. Pakai sepatu desainer, terus pakai cincin LV, gini-gini. Nah, ini enggak gitu kan. Jadi si fansnya tuh ngeliatnya wah keren gitu. Orangnya santuy. Betul. Jadi memang bayangannya tuh biasa kan kayak tadi tuh. Kalau dia enggak. Ya. Dia cuma bawa tas kain biasa, bajunya juga sederhana banget, kaos doang. Begitu juga dengan sepatunya. Dia nggak ada tuh pakai yang Gucci, LV gitu biasa. Yang sepatunya ada cucuk-cucuknya, nggak ada mereknya. Tapi tetap walaupun dia pakai yang sederhana gitu, tetap keren gitu ya. Ya, tapi karismanya tetap keluar gitu. Yang pasti yang utamanya sebenarnya bukan itu, bro. Yang di luar dugaan tuh memang Nick ini sangat ramah banget sama fans-fansnya. Nah, itulah yang bisa ngambil hati. Betul. Ngomong-ngomong soal keakraban, Nick Cheng juga pernah jadi perbincangan hangat gara-gara harus beradegan mesra dan berciuman panas dengan seorang aktris transgender asal Thailand, Nong Poi. Wah, Nong Poi ini memang terkenal banget. Iya, dan dia memang di Indonesia artis kontroversial juga kan. Karena dia aslinya cowok. Nah, cuman ada rumor yang beredar nih. Kalau Nick Cheng itu tuh nggak tahu kalau Nong Poi itu transgender. Oke. Jadi dia santai aja ketika ciuman panas menikmati. Iya, jadi dia pikir, gila nih memang artis-artis Thailand tuh cantik sekali gitu kan. Kurang main jauhnya. By the way, Nong Poi kita udah pernah bahas juga loh. Pernah bahas ya. Di sini nih. Jadi memang ini terjadi ketika mereka itu terlibat di satu film yang berjudul The White Storm yang dirilis tahun 2013. Wah, pasti adegannya hot banget ya karena nggak tahu. Kita tampilin matang-matangnya. Tapi ya gimana ya? Tapi kalau ditampilin karena Nong Poi kan tampilannya memang udah cewek banget dan cantik banget. Iya, betul. Ya mungkin Nick Cheng juga ya udahlah, tulus aja. Tulus aja ya. Kalau kalian gimana? Kalian yang cowok-cowok ya maksudnya. Tapi memang konon ketika waktu itu. Iya. Jadi waktu adegan syuting nih ya. Adegan abis cipokan, kan Nick Cheng nggak tahu. Iya. Tapi abis itu tahu.
Tahu. Ada yang ngasih tahu? Oke, itu dah. Dia itu langsung buru-buru, langsung dilap. Panik dia. Gue ciuman sama cowok juga, bro. Ya lu kebayang lah. Iya, Lu cipokan sama satpam komplek. Iya. Kena kumis-kumisnya gimana? Kan dia udah gak ada kumisnya. Ya. Nah, cuman gara-gara masalah kejadian ini yang dia langsung cuci kayak bersihin mulutnya itu menjadi kecaman, bro. Ya, memang dia kena hujat, tapi dihujatnya bukan zaman dulu ya. Ya, zaman-zaman sekarang ini ya mungkin kenapa? Karena dihujat kenapa? Karena memang kan dunia sekarang ini kan sudah sepertinya kayak oke gitu kan, menerima transgender tuh gitu kan. Kalau harus kayak cuci mulut itu kayak seperti kayak bahasa Sunda bilang geuleuh gitu kan. Tapi tetap aja seorang Nick Cheng ini melakukan itu menurut gua sebagai seorang cowok normal. Iya sih. Itu wajar. Refleks ya. Gua nggak akan menghujat dia, gua mendukung dia. Oh iya, lu juga bakal gitu ya? Iya, gua akan bukan sama satpam komplek gitu. Ya udahlah guys. Ya, kalau menurut kalian yang cowok-cowok gimana? Ya, tulis di komen ya. Kita bahas di sini ya.